Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughil Maram versi Imam Syafi'i. Kali ini kita akan membahas hadis ke 354, yaitu tentang taswiyatus sufuf, merapikan barisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah ra'a fi ashabi ta'akhuran. Dari Abi Sa'id Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah suatu saat melihat fi ashabi, sahabat-sahabatnya, ta'akhuran, ngari. Ta'akhur ini bisa jadi terlambat, bisa jadi mundur, ya, tidak ada di soft. Softnya tidak rapi, boleh jadi telat. Mananya ada dua. Lalu Rasulullah bersabda, taqaddamu, maju. Fa'tammu bi, ikutilah aku. Wal yatimma bikum man ba'dakum, dan orang yang ada di belakang kalian mengikuti kalian. Jadi soft awal panduannya adalah Nabi, ya, gerak Nabi. Sementara soft kedua dan seterusnya yang tidak bisa melihat imam, ya, maka dia mencontoh yang di depannya. Apa kandungan hadis ini? Al-fadhul hadis wa sabab wurud. Nah, sebab wurudnya. Ta'akhuran ka'anta anil qurbi wa dunu'i minhu. Jadi yang disebut ta'akhur ini mundur, artinya tidak mendekat, ya. Wa rawa Muslim riwayatun ukhra Nabi Sa'id Khudri anna Rasulullah ra'a qauman fi mu'akhkhari masjid fa dzakara mithlahu. Dalam hadis yang dirawikan oleh Muslim dari Abi Sa'id Khudri, Rasulullah melihat kaum, ya, serombongan orang fi muakhirat masjid, di akhir masjid, artinya di ujung sana, ya, maka Rasulullah minta maju gitu. Fa dzakara mithlahu. Apa kesimpulan hadis ini? Pertama, jawazu i'timadil ma'mum fi mutabatil imam alladzi la yarahu. Kebolehan makmum mengikuti fi mada imam alladzi yarahu. Kebolehan makmum mengikuti imam yang tidak dilihatnya, ya. Wala yasma'uhu, dan tidak didengarnya. Kebolehan makmum mengikuti imam yang tidak dilihatnya dan tidak didengarnya, ngelihat ke depannya. Jadi seorang makmum walaupun ada imamnya, dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa dengar, maka dia lihat di depannya. Nah, kalau depannya salah, ikut salah. Awsafi qudamihi, atau sof yang ada di depannya. Yarahu mutabi'an lil imam, yang dia lihat mengikuti imam.
Ka ahli shaffi tsani yaqtaduna bil awal. Seperti shaf kedua dia mengikuti shaf awal, shaf ketiga kedua, shaf keempat ketiga, begitu seterusnya. Wa ahli shaffi tsalits bitsani. Shaf yang ketiga melihat shaf kedua. Ya, karena terlalu, kalau masjidnya kecil sih kelihatan. Tapi kalau seperti Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kan luas ini, panjang kesan. Nah, tergantung kita ada di mana. Kalau kita di sana, shaf kedua yang nggak bakal kelihatan, imamnya di sini. Ya, jarak imam dan makmum jauh sekali. Nah, kita harus mencontoh yang kedua, yang di depan kita. Yang kedua, wal muradu la yazal qaumun yata'akharun anis sufufil ula hatta ya'khirahumullah an rahmatih. Nah, nanti ada hadis yang menyatakan tidak henti-hentinya ada kaum yang selalu ingin ngari. Ya. Nanti akan Allah karikan gitu. Gimana bahasa Indonesianya? Suka ngari. Iya, pengennya ngari aja gitu. Ada kesempatan di depan dia maunya ke belakang. Nanti dikariin oleh Allah. Orang-orang menduluan ke surga, ntar kamu. Kamu dulu sholat kan maunya ngari, ya. Ngari nanti. Itu katanya, ya. Ini bukan saya yang ngomong ini. Au azimi fadlihi, atau boleh jadi keutamaan, besarnya keutamaan. Jadi kalau urusan akhirat itu nggak boleh nyuruh orang. Urusan dunia boleh, ya. Seperti Anda disorongin minuman, Anda memberikan teman, boleh. Tapi kalau di depan ada soft kosong, ruang kosong, Anda juga nggak boleh itu. Nggak boleh. Situ nggak boleh. Urusan akhirat nggak boleh mendahulukan orang. Urusan dunia boleh. Wa nawi dzalika an rutbatil ulama al-ma'khudhin anhum au anis sabiqin, atau pangkatnya dikurangi. Ya, tidak akan menjadi orang ideal karena dia sendiri nggak mau ideal. Tidak menjadi idola. Karena dia diidolakan orang, suruh maju, maunya ngari. Wa qila inna hadza fil munafiqin. Ada yang mengatakan ini kan buat orang munafik. Buat orang munafik ini mah. Tapi menurut pengarang wa dzahir annau amun. Tapi yang lahiriah, yang lahir ini berlaku umum untuk siapa saja. Nah, kita lanjut. Al hadits hasun alal awal wa karahiyatil bu'di anhu wa tanfir anil ta'akhur anhu. Hadis ini menunjukkan, menjadi dalil shaful awal, ya, mengutamakan atau pentingnya shaf awal. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan hadis, bukan shaf awal sebenarnya yang dekat dengan imam. Yang dekat dengan imam itu yang mendapat prioritas. Ya. Tapi biasanya shaf awal itu paling dekat. Tapi kalau shaf awalnya di sana, shaf keduanya pas di belakang, dekat. Ya. Lebar nih, masjidnya panjang itu. Shaf awal sih shaf awal di sana. Yang dapat shaf kedua di sini, baru di belakang imam, cuma jarak satu orang. Nah, itu pilih yang dekat. Tapi kalau belum penuh, ya, dilarang buka barisan baru. Ya, jadi kalau kita membuka barisan kedua, titik awalnya itu imam, bukan sana. Nah, biasa orang tuh saya lihat tuh shaf kanan. Shaf awal sudah penuh, dia buka lagi di sana. Penuh dari sana ke sini, jomplang, jadi ibarat kendaraan itu berat sebelah. Titik awalnya membuka barisan baru itu adalah imam. Ya, jadi buka barisan imam, nanti datang lagi kanan, datang lagi kiri, kanan kiri gitu, jadi pas.
Ya, namanya simetris ya. Wat tanfir an ta'akhur. Jadi pesan hadis ini adalah menyarankan kita awal. Ya, dan jangan sering ngari. Atau yang lebih parah mah itu ada kesempatan untuk di depan dia nggak mau. Yang keempat, rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi. Ada lagi hadis riwayat Muslim ya dari Abi Hurairah anin Nabi, "Lau ta'lamun," seandainya kamu tahu. Seandainya. Jadi kalau lau ya, di depannya lau itu kemungkinannya kecil. Berarti kamu nggak tahu karena ini urusan gaib. Au ya'lamun, atau mereka tahu ma fi safil mutaqaddim, apa yang diperoleh pada orang yang ada di saf awal, lakana qur'atan, niscaya mereka bersedia untuk undian. Kalau tahu apa? Nilai yang diperoleh oleh yang ada di saf awal, niscaya orang berebut kalaupun harus ngundi. Au makanat illa qur'atan. Itu redaksinya gitu. Tidak bisa diperoleh kecuali dengan undian, dia akan lakukan. An khabari sufufis salah, tentang saf salat. Dibayani khabari sufi rijal awalu abadan. Juga menjelaskan sebaik-baik saf laki-laki di depan. Ya. Wasyaruha akhiruha abadan, dan seburuk-buruknya di belakang. Ini anjuran untuk memperebutkan saf awal. Wa amma sufufun nisa, adapun perempuan allawati yusallina marijal, yang salatnya bersama laki-laki. Tuh, yang dimaksud sejelek-jelek saf perempuan di depan itu kalau safnya bareng laki-laki. Tapi kalau semuanya perempuan, tetap aja saf awal yang paling bagus. Mereka hanya komunitas perempuan, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, tetap aja yang di pertama yang bagus. Itu kalau kumpul sama laki-laki. Jadi urusannya soal fitnah. Soal fitnah. Ya, kalau fitnah itu tidak ada, ya nggak jadi masalah. Itu kan ada ilatnya. Jadi Islam ini ada ajaran yang ada ilatnya, ada sebabnya, tapi ada juga yang nggak ada sebabnya. Ya, yang nggak ada sebabnya, contohnya babi haram, itu nggak perlu diperiksa kenapa gitu, karena nggak dijelaskan. Tapi kalau ini sebabnya adalah fitnah. Ya, jadi karena terjadi fitnah, maka perempuan primpen, disimpan gitu ya. Wa katsiru shaf, dan banyaknya shaf. Banyaknya shaf itu membuat pahalanya lebih besar. Jadi kita seharusnya menolak memperbanyak tempat sholat. Saya udah kemukakan berkali-kali, sepanjang tempat itu belum penuh, jangan buka lagi. Kita kan demennya begitu, membangun masjid. Anda menyumbang orang membangun masjid sama dengan membangun masjid. Ya, kenapa kok tidak ada toleransi gitu? Membangun lagi. Belum juga 100 meter ada lagi yang awal aja belum penuh. Nah, ini membuat umat Islam terpecah. Karena pecah yaitu pahalanya kurang. Jadi kalau kita dihadapkan pada pilihan sholat di mana ya? Yang dekat, ada yang jauh. Pilih yang pengunjungnya banyak. Kalau kita kan milih yang dekat, pahalanya kurang. Tapi kalau dekat, pengunjungnya banyak, pilih yang banyak. Ya, jadi jangan pilih yang dekat, pilih yang sedikit. Kalau sedikit kan AC-nya dingin, jadi nggak banyak orang.
Gitu kan? Nah, itu jangan. Wa aqalluha thawaban, dan sedikit pahalanya. Wa ba'duha an matul syar'i, dan lebih lebih jauh dari tuntunan syariat. Apalagi yang ngawur sholatnya. Ya, lebih baik kita cari yang benar. Karena Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsan, bukan aksar. Allah mengujimu siapa yang terbaik, bukan yang terbanyak. Banyak nggak bagus, ya itu kurang. Itu kalau pilihan. Bagusnya ya banyak, ya bagus ya. Tapi kalau harus milih, sedikit bagus, banyak nggak bagus, pilih yang sedikit bagus. Wa khairuha bi'aksihi mimma yadullu ala fadilatis safil awal. Jadi hadis ini inspirasi tentang keutamaan saf awal. Selanjutnya istibabu salatin nafilah fil bait wa jawazuha fil masjid. Hadis ke-355 menjelaskan ya keutamaan sholat sunnah dikerjakan di rumah, tapi boleh dikerjakan di masjid. Bagusnya di rumah, ya cuma boleh di masjid. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, ihtajara Rasulullah hujratan bi khasafatin. Rasulullah mojok di masjid, dia mojok, ya, dengan khosafat, dengan tikar. Kenapa kok dengan tikar? Ya kita harus pahami, masjid Rasulullah itu lantainya masih polos, masih asli. Jadi Rasulullah mojok bawa tikar. Ya. Fasalla biha, lalu beliau salat di sana. Fatatabba'a ilai rijalu. Beberapa orang mengikuti beliau. Karena beliau tuh punya legitimasi untuk diikuti. Anda mau nggak kayak Rasulullah? Diikuti. Rebet kayaknya. Ya kira-kira kalau Rasulullah pakai kacamata, orang pakai kacamata gitu. Pakai jubah, ikut pakai jubah. Gitu. Ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri. Diikuti gitu. Karena Rasulullah ada legitimasi laqad kana lakum. Tapi ada yang dikoreksi. Apa semua harus diikuti? Ada yang dikoreksi. Ya. Di sana ada khalisatalak. Ini khusus untukmu, yaitu beristri 9. Kalau mukminin hanya boleh 4. Jadi semua boleh ikut Rasul. Semua gerak perbuatan Rasul boleh diikuti. Nanti kalau ada yang dikoreksi, nah baru nggak boleh ikut. Tapi kadang-kadang kita mengoreksi sendiri umatnya. Contohnya Rasulullah mau sholat, nyium istrinya, genit. Kata umatnya, itu kan Rasul, kamu itu siapa? Kan ngoreksi sendiri itu. Padahal tidak ada pengecualian. Jadi Allah sendiri akan memberi pengecualian. Contohnya puasa muasalah. Puasa nggak berbuka lagi. Jadi di sepertiga terakhir Ramadan, beliau itu membiasakan. Setelah maghrib itu nggak berbuka. Nanti jadi satu dengan sahur. Namanya muasalah. Sahabatnya juga ngikut. Tapi dilarang, jangan. Itu khusus untukmu. Khusus untukku. Nah, jadi ada koreksi. Kembali ke sini. Jadi ceritanya Rasulullah mengambil tempat di masjid, mojok setelah sholat, bukan sholat wajib maksudnya. Beliau sholat sunnah, pojok. Fatatabba'a rijal. Beberapa orang mengikuti beliau. Ikut lagi sholat di situ. Wong dia mau mojok diikutin. Namanya mau mojok kan mau nyendiri, ikut. Ngerok bener. Suruh ikut semua. Ya.
Waja'u yusallu nabi salati. Nah, mereka datang sholat seperti sholat Rasul. Maka Rasulullah kemudian merilis afdalus salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Nah itu asbabul wurudnya begitu. Ya, gara-gara Rasulullah mojok, pengen nyendiri, ngikut lagi. Milu baik itu. Ruwet amat sih. Maka Rasulullah mengatakan sebaik-baik sholat di rumah, kecuali yang wajib. Nah mereka pun udah nggak ngikut lagi. Jadi ada asbabnya, sebabnya. Apa kesimpulan hadis ini? Hadis ini juga gini, ada murutnya. Dalam hadis Muslim, sumaja'u lailatan. Suatu saat di malam hari juga begitu. Ba'da Isya, beliau melakukan sholat. Itulah yang sebenarnya tarawih asli ya. Nah, fahadaru, mereka ikut hadir. Wa abta Rasulullah falam yakhruj ilaihim farafa'u aswatahu. Nah, pada suatu hari Rasulullah tidak sholat bersama mereka. Lalu mereka pun mengeraskan suara. Gitu tuh. Ada yang apalah, pokoknya ngingetin Rasul. Wa hasabul baba, malah mereka nimpukin pintu rumah Rasulullah dengan kerikil. Ini kan sudah pengen sholat bareng. Mereka kepengen sholat bareng, sholat sunnah. Ya. Jadi hari pertama beliau kan mojok, mereka ngikut tuh. Tambah banyak. Bila ini kalau begini. Maka Rasulullah mengeluarkan itu, kata-kata itu, sholat sebaik-baik sholat di rumah, kecuali wajib. Nah, beliau akhirnya nggak menampakkan diri. Iya, ada begitu. Pokoknya ngingetin lah. Ya. Ada lagi yang nimpukin pintunya dengan kerikil-kerikil, letak gitu. Hatta dzanantu ana sayaktubu alaikum. Fa kharaja ilaihim Rasulullah mughdiban. Rasulullah pun keluar dalam keadaan emosi. Faqala lahum Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, "Mazala bikum sani'ukum." Kamu terus begitu ya. Kamu berapa kali begitu terus gitu. Hatta dzanantu, sehingga aku mengira annahu sayuktabu alaikum. Saya takut ya, saya takut yang sunnah ini menjadi wajib. Jadi Rasulullah itu menghindari sering melakukan sunnah, menghindari itu, khawatir orang menganggap wajib. Ya, seperti sholat duha, ya Rasulullah kadang mengerjakan, kadang enggak. Suatu saat beliau cerita pada Aisyah, aku khawatir mereka menganggap wajib. Lalu Aisyah mengatakan, wa ana usabbihuha. Kalau saya mau terus-terusan. Saya mau terus-terusan Rasulullah terdiam, berarti boleh. Tapi kalau Rasulullah mencontohkannya nanti dianggap wajib. Penting gitu. Jadi sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang berarti penting. Ya. Fa'alaikum bisalah fi buyutikum. Maka hendaklah kalian sholat di rumah. Fa inna khaira salat, maka sebaik-baiknya sholat seseorang itu di rumah. Kecuali yang wajib. Ya, itu gara-garanya begitu tuh. Asbabul wurudnya. Fatatabba'a aslu. Kita kesimpulan ya. Apa kesimpulan hadis ini? Jawazut tikhadhi hujratan fil masjid ila fi tadyiq alal musallin wa nahwi. Boleh ya, kita memfokuskan diri sholat di masjid di tempat tertentu, boleh, sepanjang tidak mengganggu orang lain. Jadi saya sarankan kalau
pada sholat wajib, kita mau sunnah, cari tempatnya jangan ngalangin orang. Artinya depannya nggak menjadi perlintasan gitu loh. Mojok tak kemana gitu. Jadi orang nyaman gitu. Ini terhalang. Ini kan kita nggak pernah tahu urusan orang kan. Siapa tahu dia kebelet. Kita nggak tahu. Nah, pada salam kalau kita mau sunnah, sunnahnya mau di masjid, cari tempat yang jangan menghalangi orang jalan. Seperti dekat pintu. Itu kan jelas banyak orang warawiri. Ya, walaupun Anda menggunakan sutra, tapi kan setidaknya rada tuh, mengganggu kan? Pilih yang sono tuh, yang enggak jadi perlintasan. Nah, itu boleh. Walam yattakhidhu daiman, tapi jangan daiman, jangan terus-menerus kita mantek gitu. Pokoknya saya kalau berdiri di situ, ini sudah tempat saya. Itu nggak boleh. Sesekali, 2 kali boleh, tapi jangan terus-terusan. Jadi Anda harus berpindah-pindah. Ya, jadi fleksibel lah gitu. Li'anna Nabi kana yahtajiruha bilaili yusalli fiha, karena Nabi begitu ya. Nabi juga menentukan tempat sendiri tapi di malam hari, kepengen menyendiri ya, kan salah satu watak laki-laki itu suka sendiri. Pengen nyendiri, nggak mau diganggu orang ya. Beliau pengen mojok, sahabatnya ngikut lagi gitu. Yusalli fiha wa yanhitu binahar. Tapi beliau di siang hari enggak. Ya. Wa yabsutaha kama fi riwayat Muslim, seperti yang dalam riwayat Muslim. Tsumma tarakahun Nabi bilail wan nahar. Jadi kadang-kadang beliau menentukan satu tempat dipakai sholat sunnah terus. Di bagian masjid itu biasanya pojok. Nah, itu kan pojok tidak mengganggu warawiri orang ya. Tapi suatu saat Rasulullah meninggalkannya. Artinya malam siang udah nggak pakai lagi. Ya, cenderung beliau setelah wajib langsung ke rumah. Wa'ada ila salat fil bait, dan beliau pulang ke rumah. Yang kedua, jawazun nafilah fil masjid. Boleh melakukan sunnah di masjid. Wa jawazu jamaah fi ghairi maktubah, dan boleh berjemaah. Ya. Wa jawaz iktida bima lam yanwil imamah, dan boleh pula mengikuti orang yang tidak berniat imamah. Jadi kan terjadi perbedaan pendapat nih. Ya. Kalau kita sudah ketinggalan jamaah, ada orang sholat, perlu nggak kita tanya sunnah apa wajib? Boleh gitu. Ya. Tapi ini nepok pundak ini saya belum pernah dapat di dalil. Beruntung nggak nengok. Apa lu? Apa perlu memberitahu apa enggak? Bahwa kita jadi makmum, perlu memberitahu enggak? Ya. Nah, ini di sini kata di sini boleh kita menjadi makmum dari imam yang sunnah. Nanti ada lagi hadis yang menjelaskan Mu'adz yang dikritik itu karena bacanya lama. Ya. Dia sudah berjemaah bersama Rasulullah. Karena dia melihat ada orang telat, dia ngimamin. Nah, disitulah dia baca lama itu. Jadi sebelum selesai, orang udah pada misah. Mereka ngadu nanti kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kita pekerja nih katanya. Mu'adz itu bacanya panjang benar, jadi kita pada misah. Nah, maka Mu'adz dipanggil Rasulullah, ditegur. Afattanan ya Mu'adz, apakah kamu pengen menimbulkan fitnah? Ya, nanti ada hadisnya. Ini satu hadis lagi. Yang ketiga, tarku ba'dil masalih
li khaufi mafsadi azam min dzalik. Meninggalkan sebagian maslahat karena melihat akan ada mafsadat. Ada maslahat, ada mafsadat. Maslahat adalah yang plus. Mafsadat kan bahasanya kayak maslahat, masfadat. Anda kan tidak populer ya. Maslahat itu yang positif. Mafsadat yang negatif. Kita boleh meninggalkan hal yang positif ya, karena khawatir akan terjadi yang negatif. Tuh, ya. Ma bayani makanan Nabi minasyafaqa ala ummati. Ini dilakukan Nabi karena Nabi kesian terhadap umatnya. Jadi beliau tidak ingin mendemokan hal-hal yang sunnah di depan umatnya. Khawatir umatnya akan menyangka itu wajib. Tuh ya. Wa mura'at masalim wa anna yang bagi liwatil umur wa kibarin nas wal matbu'in fi ilmin wa ghairihi al-iqtadabi fi dzalik. Jadi itu yang seyogyanya dilakukan oleh mulatil umur, pemimpin-pemimpin ya. Jadi jangan menunjukkan hal-hal yang sunnah-sunnah. Sebaiknya itu sifatnya rahasia. Nanti takutnya diikuti. Ya, contohnya pemimpin, katakanlah dia memang suka rokok, tapi giliran lagi di depan orang mah sebaiknya jangan. Double itu anunya. Ya, kesalahannya double. Nanti dicontoh. Ya, seorang pemimpin sebenarnya nggak usah ngomong aja. Setiap azan dia ke masjid, pasti stafnya ikut semua. Contohnya pas Jumat jam 11 ya udah keluar bawa sejadah. Udah nggak usah ngomong, sholat nggak usah. Pasti lama-lama ngikut staf-stafnya itu. Ya, jadi diawali dari pemimpin dulu. Yang keempat, as-salatu fil baiti khairun wa afdal fi jamil nawafil al-murattabati ma'al faraid wal mutlaqah la ila nawafil alati hiya min syair Islam. Salat di rumah itu lebih baik dan lebih utama pada semua yang sunnah, yang murattabat, yang sifatnya rutinitas. Ya, namanya murattab. Rawatib, bentuk zamannya rawatib. Baik yang mengikuti fardu maupun sunnah-sunnah mutlak, ya, kecuali sunnah-sunnah yang menjadi syiar Islam. Jadi Islam itu nggak bisa diikat tertentu. Kadang-kadang sholat sunnah ini ada yang sunnahnya di rumah, tapi ada juga sholat sunnah yang sunnahnya di masjid. Jadi nggak bisa begitu saja gitu, satu macam nggak bisa. Ada begini, ada begitu. Apa saja sholat sunnah yang sunnahnya di masjid? Id. Masa di rumah sih? Sholat id sunnahnya di masjid. Bahkan di lapangan terbuka ya. Itu sudah berapa tahun tidak melaksanakan di tempat terbuka. Ya masih aman-aman saja sih. Wal khusuf serta sholat gerhana. Wal istisqa, sholat istisqa, sholat minta hujan. Wa kadza tarawih ala asahi, begitu juga sholat tarawih menurut pendapat yang lebih sahih. Ya, jadi sunnahnya di masjid, kan itu sholat sunnah, sunnahnya di masjid. Fa innaha masyru'atun fi jama'atin fil masjid. Maka sholat-sholat tersebut disyariatkan secara berjemaah di masjid. Wal istisqa fi sahra, sementara salat minta hujan itu di lapangan. Wa kadzal id idza daqal masjid, begitu juga id apabila masjidnya sesak atau alasan cuaca. Ya. Jadi tetap dilakukan sunnahnya di lapangan. Yang kelima, yasmilu jam'un nawafil. Hadis ini menyangkut semua sunnah. Li'anal murada bil maktubah mafrudat, karena yang dimaksud dengan maktubah di sini adalah yang wajib. Wa kadza rakaata tahiyatul masjid, begitu juga rakaat tahiyatul masjid. Wa qad yuradu bil maktubah ma tasra fil jamaah wa yahtamil ayyakuna murad bi salam ma yasra fil baiti fil masjid ma'an.
Tapi ada juga sholat yang sholat sunnah di masjid boleh, ya, di rumah boleh. Fala tadkhulu tahiyatul masjid li'an lam tusyra fil bait, kecuali tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid mah tidak sunnah di rumah, maka namanya berubah tahiyatul bait nanti. Ya, wal muradu bil mar'i jinsur rijal. Yang disebut mar'i di sini orang adalah semua laki-laki. Fala yuradu istitsna nisa li hadis yang bi adami man'ihina wa buyutihinna khairul lahun. Karena dikecualikan perempuan. Perempuan tidak boleh dilarang. Ya, perempuan tidak boleh dilarang kalau mereka mau ke masjid. Cuma bagusnya rumah. Bagusnya rumah. Cuma jangan dilarang kalau mau ke masjid. Wali anna salat fil baiti akhfa wa ab'ad aniria. Karena salat di rumah itu lebih aman dari riya. Wa yatabaraka bait bidzalika. Begitu juga rumah kita menjadi berkah. Ya, Rasulullah pernah dalam sebuah kesempatan mengatakan jangan jadikan rumahmu kayak kuburan. Maksudnya apa? Hanya dipakai tidur, tapi dipakai untuk baca Quran, sholat sunnah, itu kan? Fatanzilu bi rahmah wa yaghfiru minhu syaitan. Maka rahmat akan turun dan setan akan lari. Tuh, kalau rumah suka dipakai salat. Ya, itu pesan dari hadis yang barusan kita baca. Selanjutnya, qiraatul imam, bacaan imam. Dari Jabir radhiyallahu an, qala shalla Mu'adzun bi ashabi al-isya. Suatu saat Mu'adz salat dimakmumi oleh teman-temannya. Ya, salat isya. Fatawala alaihim. Maka Mu'adz bacaannya panjang. Faqala nabiyyu, Nabi berkata, ini penggalan cerita sebenarnya. Aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan. Nabi menegur Mu'adz, apa kamu ingin menjadi orang yang menjadi sumber fitnah? Idza amamtan nas, jika kamu mengimami, faqra, bacalah dengan bacaan asy-syamsi wa duhaha. Ini petunjuk Nabi. Kalau kamu jadi imam, baca saja asy-syamsi wa duhaha. Terus sabbihisma rabbikal a'la atau iqra bismi rabbika wal laili idza yaghsha. Hadis muttafaq alaih. Apa maksud dari hadis ini? Ya, ada asbabul wurudnya. Diceritakan Mu'adz sudah sholat, sudah ikut sholat berjemaah bersama Nabi. Sumayati fayaumu qaumahu, lalu dia membuat lagi jamaah untuk mengimami kaumnya. Tuh. Jadi dia pulang, imamnya belum sholat, dia imamin, padahal dia sudah sholat. Ya, yaitu waktu itu kejadiannya sholat isya. Summa ataqamu fa'ammahum, beliau mengimami faftataha bi suratil Baqarah. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Tahu sendiri Al-Baqarah man. Mendekati 3 juz. 1 juz saja pegel. Fanharafa rajulun, ada seseorang yang keluar dari barisan. Fasallama, dia salam, summa shalla wahdah. Kemudian dia sholat sendiri. Wan sarafa faqalu lahu ana faktu ya fulan. Lalu orang-orang menegur laki-laki itu, ya, yang keluar dari barisan ditegur. Kamu munafik ya? Ditegur oleh yang tetap ya menjadi makmumnya Mu'adz, menegur laki-laki itu, kamu munafik ya? Kok keluar dari barisan? La, tidak. Saya tidak munafik. Wala atiyanna Rasulullah fala ukhbirannahu. Nanti saya mau ceritain pada Rasulullah. Saya mau curhat pada Rasulullah. Fa'ata Rasulullah, lalu dia mendatangi Rasulullah, faqal ya Rasulullah in ashabun nawadih. Punten Rasulullah, kami ini ya adalah karyawan-karyawan. Jadi disebut di sini nawadi ini tukang sirem.
Kami ini pegawai tukang siram kebun. Ya, maksudnya pegawai apa tuh? Harian ya. Kami ini petugas harian, tukang nyiram kebun. Karena di sana kan di Madinah banyak kebun ya. Na'malu bin nahar, kami kerja di siang hari. Wa inna Mu'adzan salat isya, dan Mu'adz memimpin salat isya. Summa ata faftataha bi suratil Baqarah. Beliau membaca surat Al-Baqarah, isyanya itu. Jadi otomatis kan panjang tidurnya kurang, besok kan dia kerja. Begitu ceritanya, laki-laki ini curhat pada Rasulullah. Fa'aqbala Rasulullah ala Mu'adz, lalu Rasulullah pun memanggil Mu'adz. Faqala ya Mu'adz, yaitu tadi kata-kata tadi. Wahai Mu'adz, apa kamu akan membuat fitnah? Kamu buat fitnah ya Mu'adz? Nah, lalu beliau memberi tunjuk, kalau kamu ngimamin, baca yang pendek. Wasyamsi wa duhaha, sabbih isma rabbikal a'la, walaili idza yaghsha. Nah, itu sebabnya begitu. Ya. Huna ibala. Jadi kalau beliau melakukan mengimami itu dengan membaca panjang, ini akan menyita waktu. Selesainya mau sampai kapan? Ya. Nah, ini mengakibatkan kurang istirahat. Besoknya mau kerja. Itu curhatan dari teman-teman Mu'adz. Kesimpulan hadis. Jawaju salatil muftarid khalfal mutanafil. Boleh melakukan salat wajib di belakang sunnah. Contohnya adalah Mu'adz. Mu'adz sudah salat bareng sama Nabi. Dia menjumpai temannya belum salat, dia mimpin. Tapi hanya boleh sekali. Ya, artinya kita nggak boleh menjadi broker ya. Tidak boleh menjadi broker di masjid. Udah mimpin sholat, udah selesai, datang lagi. Belum sholat, tak imamin. Selesai, belum sholat, tak imamin. Apa itu istilahnya? Broker ya kan? Nggak boleh, hanya boleh sekali. Hanya boleh sekali kita boleh memimpin sholat. Yang pertama yaitu li'anna Mu'adzan kana yusallim fardhu ma'a Rasulillah, karena dicontohkan oleh Mu'adz, dibenarkan oleh Rasulullah. Beliau sudah sholat bersama Nabi, ya, kan sudah gugur. Fasaqata farduhu, sudah gugur kewajibannya. Summa yusalli maratan tsaniyatan biqaumi, kemudian beliau mengimami sholat bersama kaumnya. Wa hiya lahu tatawwu'un, bagi Mu'adz sholat yang kedua itu tatawwu', sunnah. Ya, jadi kita boleh itu. Walahum faridah, tapi bagi makmumnya wajib. Mereka sholat wajib, Mu'adz sholat sunnah. Wa hadza jaizun anis Syafi'i. Ini adalah boleh menurut Imam Syafi'i rahimahullah wa akharin, dan lain-lain. Duna Malik wa Abu Hanifah, kecuali Malik dan Abu Hanifah. Kedua imam ini tidak membolehkan. Ya, tapi Syafi'i boleh. Yang kedua, yajuzu li makmum ayaqta al-qudwah. Boleh makmum memotong imam. Maksudnya imamah ya. Boleh seorang makmum memotong jamaah gitu maksudnya. Enggak berjamaah gitu. Ya, di tengah-tengah enggak sampai pol. Kan bisa terjadi. Ya, contohnya dia ketinggalan kereta. Lama amat ini kereta. Wah, gitu. Contohnya ya, nah, ngeburu atau boleh jadi dia kebelet, nggak tahan. Nah, kalau masalahnya ini kalau di tengah soft ini, kalau di pinggir sih mending. Wa yatimu salatu munfaridan, dia boleh menyelesaikan munfarid. Contohnya dia ngikut sholat zuhur, di rakaat kedua ada masalah, gangguan ya. Lalu dia sholat sendiri, menyelesaikan sendiri, duanya itu nggak ngikutkan, dipercepat. Nah, dia pergi, itu boleh. Wa ilam yakhruj minha wa ana yajuzu fil asal li udhrin wa li ghairi udhrin wa rajih lil udhri. Ada yang mengatakan ada uzur, nggak ada uzur boleh. Tapi menurut pendapat yang sahih, hanya karena uzur baru boleh. Hanya karena uzur. Kan sekarang ini sudah, pokoknya gini ya, pedoman saya itu begini, kalau safar
itu beda dengan mukim. Safar itu ada kebolehan, ya. Yang namanya mukim, waktu sholat zuhur dimulai dengan masuknya jadwal, ya kan? Sampai masuk isya, sampai masuk asar. Tapi kalau kita safar, sholat zuhur itu waktunya longgar. Dari zuhur sampai maghrib. Kita boleh milih melakukan sholat zuhur itu di waktu zuhur atau di waktu asar, boleh. Kalau kita kerjakan di waktu zuhur, ya namanya sholat zuhur. Ya kan? Berarti sholat asar yang ditarik. Kalau kita mau jamak, ya namanya jam'u takdim. Didahulukan, ya kan? Kalau kita mau pundurin ke asar, sholat zuhur kita kerjakan di waktu asar, berarti itu jam'u takhir. Nah, karena ilmu tentang begini ini ruwet, banyak orang tidak melakukannya. Ya, mereka menganggap yang bagus seperti normal. Begitu. Padahal Rasulullah kalau safar nggak pernah melakukan sholat normal. Sholat safar. Ya, kalau safar ya safar. Sholat perang ya perang. Kalau kita lagi perang melakukan sholat normal, ya ketembak mati. Ya, saatnya tiarap ya sudah tiarap. Nggak usah berdiri. Nah, berdiri, dor mati. Jadi harus ada waktu-waktunya. Nah, begitu juga sholat safar atau sholat bukan mukim, sholat hajat. Ada hajat ya. Yang ketiga, al-ingkaru ala man ittaka ma yunha anhu. Ingkar terhadap orang yang melakukan yang dilarang. Wa in kana makruhan ghaira muharram, meskipun makruh. Jadi itu yang diperbuat oleh Mu'adz ini bukan haram tapi makruh. Dia mengimami terlalu lama. Ya, makmumnya ngegrundel gitu, ngomel-ngomel ya. Ma'a jawad iktifa fit ta'zir bil kalam, cukup dengan ta'zir, dengan omongan, teguran saja. Yang keempat, al-amru bi takhfifis shalah, perintah untuk meringankan sholat. Perintah untuk meringankan sholat. Jadi tergantung jamaahnya. Jadi konsensus. Kalau kita mendapati jamaahnya sudah maklum, bacanya panjang, justru dia menganggap kurang pol kalau bacanya pendek. Kan ada begitu. Ya, jadi makmumnya terbiasa dengan bacaan panjang. Kalau imamnya pendek justru merasa nggak pol gitu, nggak mantap. Ya, maka ini harus kalau kesepakatannya panjang ya panjang. Contohnya kalau baca surat Al-Hujurat, itu namanya ringan ya. Yang paling ringan itu barisan paling ringan itu dia Hujurat sampai juz amma, sampai An-Nas. Nah, itu kalau disepakati satu surat tidak ada masalah, ya boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau bermasalah, orangnya bermasalah, contohnya mereka menegur, ya berarti dikurangi. Jadi tergantung di mana kita berada. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan alasan kenapa kita harus meringankan bacaan. Fa inna min waraihi al-kabir wa dhaif wa dzal hajat. Karena di belakang mereka ada makmum yang sudah tua. Yang kadang-kadang berdiri lama itu gegederen. Gemetar dia, ya. Begitu juga orang yang sudah lemah. Dhaif wa dzal hajat, dan orang yang punya keperluan, kebelet, ya, atau mereka terikat oleh jadwal. Wa yuqasu ghairahum kal marid, begitu juga orang yang sakit. Nah, kita nggak pernah tahu. Istikhlaful imam li udhrin, menggantikan imam karena uzur. Nah, ini hadis berikutnya, menggantikan imam karena uzur. Jadi imamnya dalam proses mengimami datang gangguan. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulillah bin nas. Aisyah menceritakan salat Rasulullah. Wa huwa maridun, suatu saat
Rasulullah sakit. Tapi beliau masih hadir ya untuk berjemaah. Faja'a, maka Rasulullah pun datang. Hatta jalasaan yasari Abi Bakrin, beliau duduk di kiri Abu Bakar. Yang ngimami Abu Bakar. Karena sudah ditunggu, beliau nggak datang, Abu Bakar ngimami. Taunya beliau datang. Ya, beliau mengambil posisi di kiri. Ya. Fakana yusalli bin nasi jalisan. Jadi beliau sholat sambil duduk. Wa Abu Bakrin kaiman. Sementara Abu Bakar sholatnya berdiri. Karena Abu Bakar kan nggak ada halangan, ya kan? Yak tadi Abu Bakrin bisolatin Nabi. Abu Bakar mengikuti sholat Nabi. Ya, beda dengan imam biasa. Kalau hadir Rasulullah nggak boleh diimami Rasulullah. Artinya Rasulullah nggak boleh jadi makmum. Jadi walaupun sakit, beliau menjadi imam. Abu Bakar nggak punya halangan, beliau berdiri, tapi mengimami menjadi makmum Rasulullah. Wa yuqtadan nasu bi salati Abi Bakrin. Sementara orang-orang mengikuti salatnya Abu Bakar. Abu Bakar mengikuti Nabi. Orang-orang mengikuti Abu Bakar. Kesimpulan hadis. Jawazu wuqufi makmum wahidin bi jambil imam li hajat. Boleh ya. Seorang makmum berdiri di samping imam karena ada kepentingan. Ya, jadi dia persis walaupun sholatnya banyak, jamaahnya banyak, seorang makmum karena uzur dia boleh berdiri di samping imam. Tapi ada hajat, contohnya ini kan, bisa saja makmumnya di sini. Nah, ada saf awal di sini karena ada kepentingan, ada hajat. Ka Ismail makmumin, seperti Isma. Isma itu apa? Yang ada di Masjidil Haram, mengeraskan lagi. Ya, imamnya apa? Imamnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, apa tuh yang di samping? Kan di Masjidil Haram gitu kan? Ya, ada pengeras tapi orang bukan. Tapi dalam Allahu Akbar aja, bacaan itunya nggak dikerasin sama dia. Di ruku lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu namanya boleh itu di samping imam. Dan itu jangan dikira saudara, jangan saudara kira hafalan imam Masjidil Haram itu semua. Kadang-kadang mereka juga lupa, cuma ada yang ngingetin, itu yang di sampingnya itu. Yang di samping itu ngingetin. Dan mereka juga ada yang baca gitu. Untuk menjamin supaya sholat ini bisa teratur, nggak gaduh gitu kan. Kalau sampai nyanggrek gitu kan, wah ini kelas Masjidil Haram loh, kelas internasional kan. Jadi makanya dipilih terutama yang muda-muda. Biasanya 40 ya sampai 50. Kalau yang udah tua-tua kurang. Kecuali dia punya karisma. Wadiqil makan wa nahwi dzalik, atau tempatnya sempit. Ya, boleh. Kalau tempatnya sempit jadi seperti begini, harus ada yang dikorbankan. Yang kedua, yajuzu rafi saut bitakbir ismail ma'mum wa yattabi'unahu. Boleh kita meninggikan suara takbir untuk memperdengarkan makmum. Ya, jadi kalau makmumnya itu sudah terlalu banyak, maka boleh diangkat orang untuk mengeraskan suara. Apalagi imamnya itu suaranya pelan. Allahu Akbar. Yang di belakang kedengaran. Allahu Akbar. Terus begitulah. Pokoknya dari Allahu Akbarnya aja. Yang ketiga, yajuzu lil muqtadi ittiba'u sautil mukabbir. Makmum harus mengikuti suara mukabbir. Tadi itu namanya mukabbir. Ya, yang mendampingi imam itu namanya mukabbir. Pengeras ya.
Li'anal mubalik yarfa'u sautahu li'ilam miman khalfahu. Karena tujuan dia mengeraskan suara untuk diikuti. Ya, contohnya sami Allahu liman Rabbana. Sami Allah apa Rabbana itu dia? Rabbana ya, bukan sami Allah ya. Rabbana walakal hamd. Nah, itu ketika pulang haji, ya, ada orang yang mempraktekkan sementara masjidnya sempit. Kayaknya kalau bahasa Jawa wagu gitu. Tahu nggak wagu? Ya nggak cocok. Masjidnya sempit, kalau Masjidil Haram kan luas. Imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sana kan begitu kan? Dipraktekkan. Pulang kampung dipraktekkan, sementara masjidnya sempit. Kayaknya kok aneh. Norak itu. Ya norak itu kalau bahasa ini. Kayaknya norak gitu. Jadi nggak semua bisa dipraktekkan ya di semua tempat, jadi harus ngelihat ya. Bayanu fadilati Abi Bakrin radhiyallahu an, menjelaskan keutamaan Abu Bakar, sehingga pantaslah setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menggantikannya. Karena dalam keseharian pun sudah tampak ya, Abu Bakar menjadi ganti Rasulullah. Contohnya beliau sakit, beliau langsung menunjuk Abu Bakar. Jadi beliau mendapat legitimasi dari Rasulullah. Wa tarjihu ala jami sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan mengutamakan Abu Bakar di atas sahabat-sahabat yang lain. Wa tafdilu wa tambihu ala anna ahaq bi khilafati Rasulillah min ghairi. Ini menjadi tanda ya bahwa beliau lebih berhak khilafah daripada Rasulullah. Sampai ada begini ceritanya. Suatu saat Rasulullah duduk-duduk di pinggir sumur. Kan sumurnya kan biasa ditinggiin tuh di kampung-kampung ya. Setelah sumur kan ada temboknya tuh biasanya. Nah, Rasulullah duduk di situ. Abu Bakar duduk di situ, Umar ikut duduk situ, tapi ketika Utsman, ya Rasulullah mengatakan kamu duduk di sana. Padahal Utsman itu menantu beliau, ya artinya donatur yang paling kuat kan Utsman. Nah ini menjadi tanda di kemudian hari beliau wafatnya itu kuburannya tidak dekat Rasulullah. Ini menjadi tanda dari. Padahal itu menurut kita mah biasa aja kali. Tapi oleh sahabat itu perbuatan Rasulullah menjadi tanda. Jadi ucapan Rasulullah, isyarat Rasulullah itu menjadi tanda ke depan. Iya. Enggak sembarangan kayak kita ngawur gitu ya. Ngawak gitu. Jadi menjadi tanda dia. Utsman tidak dikubur bersama Rasulullah, tapi kalau mau dicukup-cukupin aja bisa sih. Ya. Bisa dicukupin. Nah, seperti ada rumah Hafsah. Hafsah istri Rasulullah, ya, Hafsah. Setelah Rasulullah wafat, Hafsah itu punya jendela. Rumahnya ada jendela. Beliau selalu membuka jendela itu. Ketika ditanya kenapa? Supaya aku merasa menengok Rasulullah terus. Sampai sekarang jendela itu nggak pernah ditutup. Padahal ini sahabat perempuan kan. Jadi beliau meminta jangan ditutup. Begitu juga ada istri Rasulullah, dia berasal dari Mekah. Ya, Rasulullah sudah wafat, dia jauh tuh, masih hidup. Nah, setelah dia mendekati ajal, dia mengatakan saya kepengen dikubur di Mekah. Nah, sekarang dikubur di Mekah. Setelah ada pembangunan, makam beliau itu kagok gitu di tengah jalan. Tapi tetap aja nyimpang itu lalu lintas. Jadi dengan peristiwa seperti ini, ya, berita-berita yang mengatakan makam Rasulullah akan dibongkar itu bohong besar. Jangankan makam Rasul, makam sahabat pun kalau dia udah wasiat nggak mau dibongkar oleh pemerintah Arab Saudi. Sampai segitunya, dia ngagolin gitu loh. Jadi artinya orang begini, ada kuburan dia satu. Karena dia wasiat itu tanah dia sendiri.
pengen dikubur di situ. Sampai sekarang kita bisa saksikan. Cuma sayang kita tentu nggak bisa dengan KBIH, wong KBIH juga nggak ngerti. Kalau mau Maulana siapa tuh? Yang orang Indonesia tapi itu enak tuh kalau bisa tuh sama dia. Jadi tahu situs-situs ini apa, ini kuburannya Abu Jahal, ini peristiwa enak tuh. Nah, demikianlah kajian kita pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Serta semoga Allah mencerahkan masa depan anak-anak kita, memudahkan hidup mereka, memberkahi, serta memberi bimbingan ke jalannya menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.